Al-Wafi Islamic Boarding School. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengucapkan atau melafadzkan bacaan isti'adzah dan juga bacaan basmalah. Bacaan isti'adzah merupakan bacaan yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita hendak mengawali bacaan Al-Quran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sedangkan bacaan basmalah merupakan bacaan yang dibaca ketika kita membaca dari awal surat. Seluruh surat di dalam Al-Qur'an maka diawali dengan bacaan basmalah, kecuali satu surat saja, yaitu surat At-Taubah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca isti'adzah dan juga membaca basmalah dengan baik dan benar. Karena bacaan isti'adzah dan bacaan basmalah sangat dianjurkan untuk dibaca dengan bacaan yang bertajwid atau sesuai dengan kaidah tajwid. Mari kita baca bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Demikian. Itu adalah bacaan isti'adzah. Kita akan coba bahas satu persatu rincian dari bacaan isti'adzah ini. A'udzu. Ya, bacaan isti'adzah ini diawali dengan huruf hamzah a. Kemudian huruf keduanya adalah huruf ain. Huruf hamzah dan huruf ain adalah huruf yang berbeda, sehingga kita harus membacanya dengan cara baca yang berbeda. Huruf hamzah, makhrajnya, tempat keluar hurufnya ada di bagian bawah tenggorokan. Sedangkan bacaan ain ada di tengah tenggorokan. Jadi a'u, a dan a. Hamzah dan ain adalah huruf yang berbeda, sehingga kita tidak boleh membacanya dengan cara yang sama. A'u misalnya dibaca dengan hamzah yang sama, ataupun dengan ain, a'u juga tidak boleh. Jadi a'u, pastikan huruf pertama dan huruf keduanya dibaca dengan cara baca yang benar. A'udzu. Kemudian berikutnya adalah dzal. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi lafaz isti'adzah menggunakan huruf dzal, bukan menggunakan huruf zain. Itu adalah kesalahan yang sering kita dapatkan. Jadi pastikan za, zu, za, zi, zu. Ya. Dzal itu memiliki makhraj di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Jadi usahakan jangan sampai membacanya mirip dengan huruf zain. A'udzu. Nah, itu adalah cara baca yang salah. Yang benar adalah a'udzu. Ya. A'udzu billahi ya. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi lamnya dibaca tipis karena lam tersebut adalah lafdzul jalalah atau lafaz Allah yang sebelumnya berharakat kasrah billahi. Jadi disempurnakan tipisnya billahi minasyaitoni. Kemudian berikutnya minasyaitoni minasyai. Nah, shin, pastikan huruf shin juga dibaca dengan benar dan tepat. Shin berbeda dengan sin. Jadi jangan sampai dibaca minasaitoni, jangan, tapi minasya ya. Sya berbeda dengan sin. Minasyaitoni to ya. To ini adalah huruf yang tebal,
huruf yang pangkal atau pangkal lidah kita merapat dengan langit-langit. To, ti, tu, to. Minasyaitoni, ya. Syaitonir ra, nirra. Kemudian berikutnya nirra. Nah, ra ini juga perlu diperhatikan. Ra ini dia bertasydid atau bersyiddah atau dibaca double karena dia masuk alif lam. Ya, jadi ada alif lam dinamakan alif lam syamsiyah yang dibaca dengan idgham atau melebur ke huruf ra-nya, sehingga ra-nya seakan-akan dibaca dua huruf atau dibaca dengan syiddah. Minasyaitonir rajim. Jadi pastikan ra tersebut dibaca double atau dibaca dengan syiddah. Jangan sampai kita membacanya minasyaitonir rajim, nirajim. Nah, itu berarti kita belum menyempurnakan tasydid pada ra-nya. Minasyaitonir rajim. Kemudian jim usahakan minimal dibaca 4 harokat ya, karena jim termasuk dalam hukum bacaan panjang yang dinamakan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu boleh dibaca 2, 4 dan 6, dan sebaiknya kita membacanya dengan dengan kadar 4 ataupun 6 harokat. Demikian adalah bacaan dari isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian berikutnya adalah bacaan basmalah. Bacaan basmalah adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk mengucapkan basmalah dengan benar ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bis. Ya. Di situ ada huruf ba kemudian huruf sin. Ya. Bisnya. Yang perlu kita perhatikan adalah pada sin sukun itu memiliki sifat tipis. Ya. Sin merupakan huruf yang tipis sehingga kita perlu menyempurnakan tipisnya. Salah satu cara menyempurnakan tipis pada huruf sinnya itu adalah dengan sedikit melebarkan bibir kita ketika mengucapkan bis ya. Jadi seperti orang yang seakan-akan sedang senyum ya. Bismillah ya. Jadi sinnya harus tipis. Bismillahi millahi. Nah, millahi ini pun juga sama. Karena ada lafzul jalalah ataupun lafaz Allah sebelumnya berharokat kasrah mi, maka dibaca Allahnya dibaca tipis. Tidak boleh bismillahi, tidak boleh. Jadi harus dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya adalah hirra. Nah, di situ ada ra bertasydid karena alif lam bertemu dengan ra yang memiliki hukum idgham syamsiyah sehingga dia seakan-akan ada tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hirrah ya. Ra tasydid ini harus benar-benar disempurnakan, tidak boleh berlebihan dalam membacanya, juga tidak boleh dihilangkan. Jadi harus benar-benar pas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ra adalah huruf ha. Huruf ha sukun. Huruf ha memiliki makhraj sama dengan huruf ain, yaitu berada di tengah tenggorokan. Sehingga huruf ha ini berbeda dengan huruf ha ya. Huruf ha yang dalam. Ha yang dalam itu ada di pangkal tenggorokan ataupun di pita suara. Jadi jangan sampai kita membacanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu dalam sehingga kurang tepat. Yang tepat adalah dibaca dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian berikutnya adalah ma. Ma di sini adalah mat asli atau mat tabi'i yang berharakat atau memiliki kadar panjangnya 2 harakat saja. Tidak boleh kita membacanya lebih dari 2 harakat ataupun kurang dari 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ma 2 harakat saja. Kesalahan yang sering terjadi adalah ma dibaca dengan lebih dari 2 harakat. Ya, sebagaimana mungkin
kita sering dengar cara baca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kesalahan yang sering sekali terjadi dan itu harus mulai kita hindari. Jadi kita membaca huruf mim dengan 2 harokat secara tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra sama ya, ra-nya bertasydid karena idgham syamsiyah. Jadi harus disempurnakan ra tebal dan juga ra tasydidnya. Kemudian berikutnya him. Him ha ya. Jadi tidak boleh rahim, tidak boleh, tapi him. Ha hi. Him. Nah, him di sini juga memiliki panjang yang disarankan 4 ataupun 6 harokat agar bacaan kita lebih enak didengar. Dan hukumnya pun juga sama, yaitu mad arid lis-sukun. Kemudian huruf terakhir adalah huruf mim, jadi sempurnakan mimnya juga dengan sempurna. Jadi mim itu makhrajnya ada di 2 bibir atau syafatan. Jadi mim harus dibaca dengan merekatkan 2 bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, him. Nah, seperti itu. Baik ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikian apa yang bisa kita sampaikan untuk pembelajaran tahsin, bacaan isti'adzah dan juga bacaan basmalah. Semoga kita semuanya bisa mempraktekannya dan melatih lidah kita, bibir kita, mulut kita untuk bisa melafadzkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.